Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi di channel Uli Teknisi. Oke, pada video kali ini kita kedatangan satu buah televisi dengan merek Polestar ya teman-teman. Jadi kerusakan daripada televisi ini seperti ini ya. Mati total kayaknya ya. Iya, kayaknya mati total ya teman-teman. Jadi kita akan langsung bongkar aja ya untuk melihat bagaimana isi dalamnya. Ini adalah isi dalamnya teman-teman. Jadi bisa dilihat ya. Ternyata ini adalah televisi Cina yang jadul ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat dari model mesinnya itu beda ya dengan televisi-televisi pada umumnya yang sering kita jumpai sekarang ini. Dan ini banyak ya, banyak debu-debunya gitu ya. Oke, jadi saya mau bersihkan dulu ya teman-teman. Jadi saya jeda dulu karena untuk pembersihannya ini wah cukup cukup mengundang banyak debu gitu ya. Jadi video saya jeda dulu. Oke, jadi ini dia mesinnya ya, udah saya bersihkan teman-teman ya. Lumayan ya, kepala saya penuh debu ini karena kebetulan saya bersihkan dengan menggunakan blower ya. Jadi sistemnya dia menyemprot ya teman-teman, menyemprot bersih si mesinnya, tapi debunya malah lari naik ke kepala gitu ya. Oke, jadi kita akan cek ya secara fisik. Jadi sepertinya aman ya, tidak ada IC yang kebakar ya atau resistor yang terbakar. Cuma ada beberapa elko ya teman-teman yang saya curigai ya, baru sekedar curiga ya. Namun di sini kita harus ngecek dulu ya tegangannya gitu. Jadi kedua elko ini sepertinya sudah gundul ya kepalanya teman-teman. Oke, jadi kita langsung lihat bagaimana PCB di baliknya ya. Ini ternyata seperti ini. Jadi mungkin bisa ditebak ya, ini mungkin televisi Cina awal ya, awal-awal keluarnya masuknya TV Cina mungkin ya ke Indonesia kali ya, karena IC vertikalnya masih seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ya, tuh IC vertikalnya masih yang seperti sisir ya. Oke, jadi saya mau bersihkan dulu mesinnya ya, karena kayaknya berkarat ini. Sepertinya lebih enak dikerja kalau dibersihkan dulu teman-teman. Oke, sudah saya bersihkan ya teman-teman. Jadi mesinnya ya sudah tidak berkarat lagi. Oke, jadi kita langsung colok saja ya. Terus kemudian kita lakukan pengukuran ya. Seperti biasa untuk kasus televisi ya, untuk all merek ya, semua merek yang harus kita cek terlebih dahulu ya. Untuk televisi yang mati total ya seperti ini, itu adalah di bagian sini teman-teman, yaitu di bagian B plus dulu ya. Kita harus cek dulu di sini ya, di bagian B plus. Lihat B plusnya ya, hanya terukur 15 volt. Berarti ini enggak normal ya teman-teman. Bisa dibayangkan cuma 15 volt. Yang normalnya itu adalah 110 hingga 115 volt gitu ya. Oke, sementara di tegangan di sini bagaimana? Di sini ada 9 volt ya. Ada 9 volt, terus kemudian kalau di bagian sini kita cek ada 191 ya, tinggi ya teman-teman. Berarti ini bagian IC video ya, IC videonya tinggi ya. Sementara di sini di bagian audio ya, ini itu normal ya teman-teman. Oke, jadi kalau saya lihat ya, kalau kita perhatikan ya teman-teman, yang ngedrop ini cuma di bagian B plus aja ini. Jadi kita coba-coba untuk mengganti elko nya dulu ya, karena pengalaman yang lalu-lalu apabila yang ngedrop cuman di satu titik aja ya, misalnya B plus tok saja yang drop, maka kita harus cek elko nya. Karena ini di bagian audio kan normal ya, sedikit normal gitu ya, 14. Terus di bagian vertikal ya, vertikalnya kayaknya dari playback ini. Oke, jadi kita langsung aja untuk ganti elko nya ya. Oke, kita lihat apa yang akan terjadi.
akan cabut dulu ya elko nya, elko untuk LED plus ya. Oke, sudah tercabut ya teman-teman. Wah, sepertinya ya bisa dilihat ya, bagian bawah elko nya memang agak mencurigakan ya. Oke, jadi kita lihat ya nomornya itu udah ada 220 mikro 160 volt ya. Kayaknya untuk nominal ya elko ini ya saya tidak memiliki ya teman-teman, jadi saya mau coba saja dengan menggunakan 100 mikro aja gitu. Oke, kita siapkan dulu elko nya. Jadi ini elko nya ya, saya cuma menggunakan 100 mikro ya, 160 volt sebagai pengganti elko 220 mikro ya. Kita langsung pasang aja. Oke, di sini kita sudah ganti ya. Jadi kakinya kita potong aja. Oke teman, jadi penggantian elko ya sudah kita lakukan. Namun walau demikian ya, kita harus mengecek lebih detail lagi ya. Jadi ini adalah elko yang baru saja kita ganti, yang ini ya. Dan kalau kita lihat secara fisik ya, kedua elko ini juga itu agak gimana ya, itu udah gundul ya. Jadi kita akan coba ganti aja semuanya teman-teman, biar lebih ya mantap lagi lah hasilnya gitu. Oke, kita ke penggantian elko berikutnya. Kayaknya solderan timahnya agak keras juga ya. Oke. Dan ini ya, kita akan ganti juga. Untuk nilainya ini teman-teman tidak terlalu kelihatan ya. Oke, jadi 470 mikro ya, 50 volt. Kita cari dulu barangnya. Oke, jadi kebetulan kita di sini punya ya teman-teman. Ini ya, 470 mikro 50 volt. Kita ganti dulu. Oke teman, jadi semua elko ya yang saya curigai sudah saya ganti ya. Jadi kita balik dulu ya mesinnya. Jadi elko yang saya ganti itu hampir seluruh dari elko sekunder ya, atau output daripada power supply saya ganti. Itu tujuannya agar supaya lebih awet ya teman-teman. Karena ini tadi kan udah ketahuan ya, elko-nya udah rusak, dan ini saya lihat agak mencurigakan juga ya di elko 250 voltnya. Terus elko yang ini juga ya, yang 470 mikro 50 voltnya saya ganti. Demikian juga dengan yang 1000 mikronya teman-teman ya. Tinggal ini yang nggak saya ganti ya, karena saya kira tidak ada masalah gitu ya, karena ini hanyalah untuk ke audio aja. Oke, jadi kita langsung mengetes apakah sudah bisa mengeluarkan cahaya ya pada tabungnya, alias televisi ini sudah bisa menyala atau belum. Kita lihat aja. Oke teman, jadi TV udah saya nyalakan ya. Kita akan mencoba untuk mengukur ulang lagi
di tegangan-tegangannya yang sebelumnya kita sudah ukur ya, tapi hasilnya agak-agak kurang ya. Jadi kita ukur dulu di bagian sini ya teman-teman, di bagian B plus ya. Bisa dilihat ya, B plus sudah ada 105. Nah ini sudah beda ya dengan tadi. Kalau tadi itu cuma ada 51 ya teman-teman di B plusnya. Terus kemudian di bagian sininya tadi cuma 9 volt ya. Kita lihat sudah ada 15 itu. Tadinya 9 ya. Kemudian tadi di sini memang ada 14 ya. Ada 14. Coba kita lihat sekarang udah ada 20 ya. Jadi kayaknya sudah pada naik ini. Oke, kita langsung tengok saja di heaternya apakah sudah ada menyala. Oh, sudah ada ya teman-teman, bisa dilihat itu ya. Heater sudah ada kayaknya itu. Heater sudah menyala ya. Itu menandakan tabung sudah menyala juga. Oke, kita lihat saja ke depan. Nah, itu dari cermin sudah kelihatan ya teman-teman. Jadi dari cermin udah kelihatan kalau TV ini udah menyala gitu ya. Oke, itu adalah aslinya ya. Oke, jadi televisi Cina yang jadul ini ya sudah terselesaikan. Kita tinggal rapikan aja dulu. Terus kemudian kita lihat hasilnya. Oke teman, jadi ini adalah hasilnya ya. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi yang saya ganti ya pada kerusakan tadi itu adalah elko ini, teman-teman bisa dilihat ya. Yang 100 mikronya, terus 470, 250 dan elko 1000 mikronya 35 volt ya, teman-teman. Jadi inilah yang kita ganti. Oke, terima kasih banyak ya yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Oke, salam sukses selalu. Assalamualaikum. Goodbye.